Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Husni Abdillah di acara Onde Onde, obrolan dengan Pak D. Kali ini kita kedatangan tamu, nggak jauh-jauh kok dari kota Magelang, yang dekat-dekat saja. Mudah, praktis, gratis pula. Mari kita panggil, ini dia Pak D saya, Pak D Marioto. Berilah tepuk tangan kepada Pak D Marioto. Oh, mohon maaf, nggak ada penontonnya. Monggo Pak D, monggo. Oh iya, sebelumnya mohon maaf. Kali ini saya mematuhi protokol kesehatan untuk mematuhi anjuran dari pemerintah. Jadi bintang tamu dan saya menggunakan masker. Mohon maaf sebelumnya. Monggo Pak D. Mohon maaf nih Pak D, mengganggu waktunya di sela-sela kesibukannya ya. Sebelum kita lanjut, kita akan memberikan sebuah hasil karya dari Pak D Marioto, karena kita akan membahas sebuah dekorasi. Jadi hasil karyanya berupa dekorasi. Mari kita lihat dekorasinya. Kemudian saya akan menanyakan kepada Pak D mengenai dekorasi. Ada beberapa pertanyaan. Ya, satu, biasanya basicnya dulu mengenai dekorasi, apakah sekolah atau malah bagaimana Pak D? Kalau saya tidak mempunyai basic dekorasi sebetulnya, tapi selama ini karena saya otodidak, belajarnya dari paman saya, Pak Liku sendiri. Jadi selama ini saya sering mengikuti Pak Lik itu mendekorasi di desa satu ke desa lain. Saya sering ikut, saya sering diajari, sering belajar. Jadi saya lama-lama mengerti caranya mendekorasi untuk pernikahan. Jadi selama ini kita belajarnya memang sebetulnya gampang-gampang susah, tapi kalau kita mau belajar, kita akan bisa dan mengerti caranya mendekorasi untuk pernikahan. Kemudian nih Pak D, jenis event yang sering diterima apakah cuma pernikahan saja atau ada yang lain seperti ulang tahun atau perpisahan? Kalau selama ini saya menerima event itu untuk pernikahan, resepsi untuk pernikahan saja. Kalau dekorasi ulang tahun dan perpisahan saya belum pernah, karena tidak pernah terlintas di benak dan pikiran saya untuk dekorasi pernikahan dan ulang tahun itu. Jika ditawari adanya event tersebut, apakah mau atau tidak? Kalau ditawari, saya akan jujur menolak, karena tidak pernah ada bayangan untuk mendekorasi masa ulang tahun atau perpisahan. Sebetulnya saya minta maaf, karena memang saya tidak mempunyai basic untuk pernikahan, perpisahan atau ulang tahun, belum pernah belajar masalah itu. Kemudian nih Pak D, jenis dekorasi yang sering digunakan apakah tradisional atau malah mengikuti perkembangan zaman? Kalau saya tetap menggunakan tradisional,
untuk perkembangan zaman ini kita juga mengikuti, karena untuk perkembangan zaman sangat pesat. Dekorasi itu cara membuatnya itu banyak macamnya dan banyak jenisnya dan sangat indah dan bagus-bagus. Jadi saya mengikuti perkembangan zaman, tapi tradisional saya tidak saya lupakan. Saya tetap menggunakan tradisional, saya gabungkan dengan apa ini, apa yang mix ya Pak di tradisional sama itu dicampur dengan perkembangan zaman untuk yang apa, seperti biar kita natural sama tradisional kita jadikan satu, biar akan kelihatan indah, tapi dekorasi yang lama yang tradisional tidak kita tinggalkan. Kemudian bagaimana tradisional tersebut dilihat dari, maksudnya gini loh, bagaimana dekorasi tradisional itu bagaimana caranya, apakah menggunakan alat perlengkapan atau alat-alat di zaman sekarang atau ya, malah yang dulu tetap dipakai? Kalau tradisional itu beda dengan yang modern. Kalau tradisional kita menggunakan jarit, dilipat dan digulung-gulung, dibikin seperti pohon ditempelkan. Nanti caranya bikin ditempelkan di dinding, kita memakai kapas, memakai daun pisang kering, terus gedebok pisang kering. Kalau contohnya mama daun pisang kering itu dibikin seperti tebing karang-karang, terus gedebok pisangnya juga dibikin alur seperti karang yang biar seperti patah-patah. Itu kalau jarit itu dibikin seperti kain, kapasnya itu dibikin seperti nanti ombak sama awan, caranya seperti itu. Kemudian nih Pak D, kan di saat pandemi kayak gini, jobnya kan ada yang dibatalkan dan ada yang malah diteruskan. Untuk selama 1 bulan dibatasi atau malah dibatalkan Pak D? Kalau masalah dibatasi kita tidak, karena selama pandemi ini malah banyak yang dibatalkan. Tapi juga ada salah satu seseorang itu minta juga ingin mengadakan untuk acara yang sakral ini dibuat untuk foto-foto saja, jadi kita bikinkan untuk background di dalam rumah. Seperti buat untuk kenangan ya Pak D? Ya seperti itulah kita bikinkan untuk, karena barang sakral itu orang juga ingin mengenang. Kemudian nih Pak D, kemudian satu lagi nih Pak D, pertanyaan terakhir. Mohon maaf sebelumnya, untuk budget apakah dalam masa pandemi ini malah tambah mahal atau malah tambah murah Pak D? Untuk masalah budget ditanyakan seperti ini ya kayak ya biar para penonton semua itu tahu Pak D. Nah, kalau masalah budget itu sebenarnya tidak usah dijelaskan atau apa, tapi kalau ingin mengerti, karena selama ini kita menggunakan budget yang sangat sederhana, sangat murah sekali, agar orang bisa apa ya, mau keinginan dia pengen bikin apa untuk pernikahan, untuk kenang-kenangan itu dia bikin dekorasi berfoto-foto di situ, cuma itu aja. Tapi dengan harga saya tidak akan saya sebutkan gitu. Apakah relatif tinggi atau malah relatif rendah Pak D? Kalau saya masalah relatif tinggi kok ya saya tidak pernah, saya tetap standar dan orang menengah ke bawah itu bisa mencakup. Mungkin bisa dikasih tahu lah sekitaran berapa sih Pak D budgetnya itu, biar para penonton semua di rumah itu yang mau menjadi calon pasangan suami istri itu tahu. Mungkin bisa jadi ini promosi lah. Kalau masalah itu kayaknya mau cerita ini ya bahasanya saru lah. Kayaknya tidak luas itu. Tapi kalau ingin mengerti, saya dengan harga memang pinginnya menolong, dengan harga rendah itu rada sekali, itu 1,5 juta. Kalau saya maksimal itu cuma 2,5 juta, cuma gitu Pak. Nah, terima kasih ya Pak D. Mungkin itu saja kali ini. Pembahasan dekorasinya bisa dilanjutkan pada part selanjutnya. Mungkin dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.